Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali Ustadz melanjutkan materi kita yang kemarin. Kita kemarin sudah selesai membahas bab pertama, yaitu daya hantar suatu bahan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dalam bab 2, yaitu tentang komponen dasar elektronika, di mana subbab dari bab 2 ini ada dua, yaitu elektronika dan manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu komponen dasar elektronika. Perlu kita ketahui ya, elektronika yaitu suatu cabang ilmu listrik yang mempelajari pancaran, perilaku, dan pengaruh elektron serta alat-alat yang menggunakannya. Jadi kemarin dalam bab 1 sudah kita pelajari tentang atom ya, dimana di sana juga dibahas tentang elektron maupun proton. Kemudian perlu kita ketahui juga ya, manfaat dari mempelajari elektronika. Yang pertama, kita mampu memikirkan dari fungsi-fungsi masing-masing komponen elektronika di dalam suatu rangkaian. Jadi kita bisa memikirkan apa fungsi tiap komponen elektronika di suatu rangkaian ya, karena fungsi dari komponen itu kan berbeda-beda. Kemudian fungsi yang atau manfaat yang kedua itu mampu melakukan perbaikan atau reparasi peralatan elektronika yang rusak. Jadi setelah mempelajari ini kita bisa memperbaiki atau mereparasi rangkaian listrik yang rusak, misal radio, TV, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga atau C yaitu mampu merancang peralatan elektronika berdasar pada gambar rangkaian. Kemudian yang keempat atau D yaitu mampu mengadakan perubahan untuk meningkatkan kemampuan peralatan yang ada. Jadi itu 4 manfaat dari mempelajari elektronika. Kemudian sebab yang kedua yaitu komponen dasar elektronika. Perlu kita ketahui komponen dasar elektronika ini dibagi menjadi 2 bagian atau 2 macam, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Di mana komponen pasif ini yaitu komponen dasar elektronika yang dapat bekerja tanpa menggunakan catu daya. Jadi bisa bekerja tanpa menggunakan sumber arus listrik. Contoh komponennya yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian komponen aktif yaitu komponen yang bekerja menggunakan catu daya atau sumber arus listrik. Salah satu contohnya yaitu komponen dioda, transistor, dan SCR. Dari komponen pasif ini tadi sudah Ustadz beri contoh ya. Sekarang kalian bisa lihat contoh gambarnya atau bentuknya, yaitu seperti ini resistor, kemudian kapasitor seperti ini, kemudian induktor seperti ini ya. Induktor itu sebuah lilitan kawat tembaga. Kemudian kita bahas salah satu komponen pasif yang sering kita gunakan yaitu resistor. Di mana resistor ini memiliki daya hambat tertentu sehingga besar arus listrik yang mengalir dapat ditentukan sesuai nilai hambatannya. Kemudian resistor ini memiliki fungsi yaitu membatasi arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Yang kedua, membagi dan mengatur tegangan sesuai kebutuhan. Di mana resistor ini bisa dibagi menjadi beberapa 3 bagian ya, sesuai dengan bahan pembuatnya. Yang pertama yaitu resistor film karbon, kemudian resistor film logam, kemudian resistor lilitan kawat. Berikutnya resistor bisa
dibagi juga sesuai nilai hambatannya, yaitu resistor tetap dan resistor variabel, di mana resistor tetap ini merupakan resistor yang memiliki nilai hambatan atau tahanan yang tidak dapat dirubah-rubah atau bersifat tetap. Sedangkan resistor variabel ini suatu resistor yang memiliki hambatan atau tahanan yang dapat dirubah-rubah nilainya atau bersifat variabel, ya. Ini contoh dari macam-macam resistor, ya. Kalian bisa lihat ada banyak jenis resistor. Di sini nanti akan Ustadz bahas beberapa bagian saja, ya. Dan diantaranya resistor karbon film.